merupakan sebuah kerajaan dalam bumi yang terhubung ke setiap benua di dunia melalui jaringan terowongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mampir di ceritaku. Oke, di video sebelumnya aku tuh pernah membahas kota Atlantis ya kan. Nah, cerita kali itu agak mirip nih sama peradaban yang maju di masa lampau guys. Ya, ini kota Agartha. Nah, diceritakan kota ini tuh agak mirip sama kota Atlantis, sama-sama misterius guys. Bedanya kalau Atlantis kan konon berada di permukaan bumi ya, alias kayak pulau yang tenggelam ya kan ya. Nah, kalau kota Agartha konon berada jauh dari permukaan bumi, alias di parut bumi guys, atau peradaban di dalam tanah. Dan beberapa teori mengatakan bentuk bumi sebenarnya itu berongga. Wah, kok bisa guys ada peradaban di bawah tanah? Dan paling mengejutkannya lagi tuh bumi kita tuh berongga guys. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk langsung mari kita bahas. Nah, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean cerita seru lainnya dari aku. Terima kasih. Nah, teori tentang bumi berongga Hello Earth. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato memang telah menyinggung adanya lorong-lorong bawah tanah yang membentuk struktur bumi. Namun pandangan itu baru mendapatkan perhatian ketika dicetuskan oleh ilmuwan ternama yang bernama Edmund Halley. Nah, Edmund Halley itu adalah seorang astronom Inggris yang secara tepat berhasil mengkalkulasi orbit komet yang melewati bumi setiap 76 tahun. Kita mengenalnya sebagai komet Halley. Nah, si Halley ini tuh mencetuskan ide mengenai Hello Earth pada tahun 1692. Menurutnya di bawah kelak bumi yang setebal 500 kaki ada ruang katanya berongga yang di dalamnya itu memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan guys. Nah, teori yang diajukan oleh Halley ini tuh kemudian diadopsi lagi oleh ilmuwan yang ternama lainnya, seorang ahli matematika yang bernama Leonard Euler dan John Leslie. Nah, bedanya kalau Euler itu menolak ide adanya beberapa bola konsentris seperti yang diajukan oleh Halley dan menggantikannya dengan satu bola berongga guys yang memiliki matahari berdiameter 600 mil yang menyediakan cahaya dan panas untuk peradaban luar biasa yang hidup di sana guys. Nah, di pihak lain nih, si John Lacy memang memiliki pendapat yang mirip dengan Euler. Bedanya, ia percaya kalau matahari yang ada di dalam bola berongga itu ada dua guys, bukan satu. Ia memberi keduanya nama Pluto dan Proserpine. Lalu teori Hollow Earth kembali diadopsi lagi oleh John Cleveland yang sampai akhir hayatnya memperjuangkan teori ini tanpa kenal lelah guys. Nah, Sam ini adalah mantan tentara dan pengusaha. Ia juga percaya kalau bumi ini tuh memiliki rongga dan jalan masuk menuju rongga itu berada di kutub utara dan selatan guys. Ia memperkirakan jalan masuk ini memiliki lebar 4000 mil dan 6000 mil. Nah, para pendukung teori bumi berongga mengklaim bahwa Agartha adalah salah satu alam bawah tanah yang paling menonjol guys. Nah, Agartha menurut seorang penulis buku misteri dan mitologi, Orrin Gray, merupakan sebuah kerajaan dalam bumi yang terhubung ke setiap benua di dunia melalui jaringan terowongan yang luas guys. Nah, akar dari mitologi Agartha dapat ditelusuri kembali ke India Prahindu dan legenda tentang sebuah pulau yang terletak di laut pedalaman di utara Himalaya guys. Konon pulau tersebut tuh adalah rumah bagi sekelompok manusia super duper gitu lah ya, yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan jauh melebihi orang umum ya guys. Intinya pinter kali cerdik kali lah ya guys ya. Nah, untuk menghindari bencana mungkin ya pergeseran benua yang membentuk permukaan dunia seperti yang kita kenal sekarang, orang-orang super ini tuh memindahkan bangsa mereka ke bawah tanah dan menciptakan Agartha gitu guys. Nah, sementara itu dalam ajaran Buddha juga dipercaya ada kerajaan di dasar bumi yang berisi roh-roh jahat bernama Agartha guys. Nah, beberapa teks Hindu Buddha menyebutkan ada sebuah tempat yang bernama Sambala yang digambarkan sebagai tempat suci tersembunyi guys. Nah, Agartha juga populer dalam ilmu gaib
mistisme, dan teori konspirasi. Nah, sebagian lainnya mengklaim bahwa tempat ini tuh dihuni oleh peradaban kuno yang lolos dari bencana alam di permukaan seperti kayak Atlantis, Lemuria, atau Hyperborea. Nah, sebagian bahkan berpendapat bahwa Agartha itu terhubung dengan makhluk luar, guys, atau makhluk interdimensional yang mengunjungi dunia kita melalui portal rahasia atau UFO, guys. Nah, ini adalah ada kisah, legenda, dan mitos yang mengelilingi Agartha. Ada beberapa versi mitos, kan ada banyak ya kan ya. Agartha itu digambarkan sebagai masyarakat yang damai dan tercerahkan, diperintahkan oleh raja atau pendeta agung yang baik hati, yang memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan. Nah, penduduk Agartha dikatakan memiliki teknologi canggih dan pengetahuan spiritual yang jauh melampaui manusia yang tinggal di permukaan, guys. Jadi itu cerdik, cerdas sekali, guys. Itu canggih, super duper lah ya. Nah, kerajaan itu menyimpan pengetahuannya di perpustakaan yang luas dan memiliki kemampuan transportasi yang canggih seperti kendaraan terbang, guys. Nah, salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Raja Sambala, yang konon memerintah sebuah kerajaan di bawah tanah yang makmur, guys. Dikatakan bahwa Raja Sambala memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan dapat melihat masa depan, guys. Nah, legenda Agartha tetap tidak jelas nih, terutama di Eropa, sampai Gareth and Curses mengedit dan menerbitkan ulang laporan rinci pada tahun 1886 oleh okultis atau ahli ilmu gaib ya, Prancis abad ke-19, yang bernama Alexander Saint-Yves de Lefebvre itu lah guys ya. Nah, adalah orang pertama dari dunia barat yang mencatat tentang Agartha pada tahun 1886 dalam karya tulisnya yang berjudul Mission de Indel and Eropa, itulah ya guys ya. Nah, dalam tulisannya nih ya, ia dipengaruhi oleh individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi timur, guys. Nah, termasuk seseorang yang mengaku sebagai Pangeran Hardinge Scargill dan mengajarkan bahasa Sanskerta, guys. Namun Saint ini tuh kemudian tampak khawatir, guys, bahwa ia tuh telah mengungkapkan terlalu banyak informasi. Kemudian ia berusaha untuk menghancurkan semua salinan bukunya yang membahas Agartha, guys. Nah, buku ini kemudian tidak diterbitkan kembali hingga tahun 1910, setahun setelah kematiannya, guys. Nah, meskipun si Saint ini tuh adalah orang pertama dari dunia barat yang menulis tentang Agartha, kisah-kisah serupa muncul nih kemudian pada tahun 1908. Sebelum catatan Saint itu diterbitkan kembali, William George Emerson dari Amerika menerbitkan buku tentang The Smoky God, guys. Nah, Emerson itu mengklaim bahwa bukunya berisi kisah nyata seorang pelaut Norwegia yang bernama Olaf Jensen yang mengaku telah memasuki kerajaan bawah tanah di Kutub Utara dan tinggal di sana selama 2 tahun, guys. Nah, meskipun The Smoky God ini tidak secara langsung menyebut tempat yang dikunjungi Jensen sebagai Agartha atau Sambala, nama-nama ini tuh kemudian digunakan oleh penulis berikutnya untuk merujuk pada kerajaan bawah tanah yang dijelaskan dalam karya Emerson seperti yang dijelaskan oleh Gray, guys. Yang pertama yaitu penghuni Agartha, guys. Nah, menurut legenda terdapat ras kuno yang dulunya tuh hidup di permukaan bumi semenjak jutaan tahun lalu. Nah, bangsa tersebut kemudian berpindah ke bawah tanah lalu menciptakan lingkungan serta kehidupan tersendiri, guys. Nah, seseorang yang bernama Richard Server pernah mengaku ia menjadi tamu kerajaan Agartha, namun tidak ada bukti menjadikan pernyataan tersebut, hanya dipercaya sebagian kecil oleh orang gitu ya guys ya. Yang kedua adalah dalam budaya kuno. Ternyata terdapat bukti nyata pada sejarah kuno tentang dunia lain yang ada di bumi, guys. Disebutkan dalam sejarah bahwa Firaun Mesir dapat berkomunikasi dengan dunia bawah tanah melalui terowongan dalam piramida, guys. Hal yang menakjubkan lainnya ini peta karya kartografer Heinrich C. Bernard itu ya, yang menggambarkan pintu masuk ke Agartha, guys. Lalu yang ketiga ini pintu masuk. Untuk dapat memasuki Agartha dipercaya dapat dilakukan melalui beberapa pintu nih. Mulai dari segitiga Bermuda, Gua Kentucky Mammoth,
dan pegunungan Himalaya di Tibet. Nah, dalam tulisan Alexander disebutkan bahwa dunia Agartha hanya dapat diakses jika anarki diganti sinarki, guys. Nah, sekian dari cerita peradaban di bawah tanah Agartha, di mana penghuninya tuh super duper cerdas, teknologinya canggih ya, kayak mirip-mirip Atlantis gitu lah ya. Nah, terlepas dari itu, percaya nggak percaya guys, semua bisa terjadi jika Allah menghendaki. Dan dunia itu banyak hal-hal yang belum kita ketahui, guys. Nah, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dan informasi, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya guys ya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku dan seru cerita-cerita seru lainnya dari aku ya guys ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.